Dasar yang utama, Ramadan tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Kalimatnya sudah aman, berarti sudah ada grade kelas yang spesial yang Allah pandang. Nanti di akhirnya akan melengkapi mengapa ya ayyuhallazina amanu. Kutiba, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mafhum, beliau menafsirkan ay furidu. Kutiba ay furidu alaikumus siyam, bagi kalian untuk melaksanakan, menjalankan puasa. Kama kutiba, sebagaimana ditorehkan dalam sejarah syariat, zohirus syariahnya itu umat-umat sebelum Rasulullah dan kita. Tapi batinus syariahnya itu ternyata tidak banyak, yang banyak di zamannya Rasulullah. Jadi syariah ada dua, ada zohirus syariah, ada batinus syariah. Syariah yang dibahas dalam kitab-kitab fikih salah satunya rukun, syarat, pembatalan, itu zohirus syariah. Batinus syariahnya jarang, asrarus syariah. Jadi rahasia-rahasia itu hanya bisa ditorehkan oleh ulama-ulama yang memang merasakan itu. Secara empirik, secara detail beliau merasakan rahasia sholat, puasa, zakat, sedekah, zakat mal, zakat fitrah, itu beliau rasakan sendiri bagaimana gejolak jiwa begitu melaksanakan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum sebagian ulama, bahkan jumhur ulama, litaraji itu untuk mengharap, berdoa. Jadi menggiring kita udah. Dimulai ya ayyuhallazina amanu, diakhiri la'allakum tattaqun. Litaraji itu ada dua makna. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan stempel ketakwaan dari Allah tidak sulit melaksanakan puasa Ramadan. Karena ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, orang yang memang belum mendapatkan stempel keabsahan ketakwaan dinilainya Allah di hadapan Allah, la'allakum tattaqun, dengan puasa Ramadan akan menjadi takwa. Jadi ternyata banyak sebutan bulan Ramadan, syahrul Quran, syahrul mubarak, syahrul siyam, syahrul rahmat, syahrul maghfirah. Di dalam hadis dhaif itu Ramadan terbagi tiga yang umum, rahmat, maghfirah, itqum minan nar. Tapi menurut ulama tidak boleh disebutkan itu adalah kama qala Rasul, karena ada satu periwayat yang rusak, entah kejujurannya, tapi yang masyhur itu yang setan dibelenggu, sufidatis syayatin. Harus ditafsir itu juga. Hadirin yang Allah muliakan, ada dua, kita bisa masuk ke dua-duanya. Ini kesempatan emas, karena jadikan Ramadan ini yang terakhir bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu. Karena kalau kita sadar ini yang terakhir, nggak mungkin main-main banyak tidur, banyak marah-marah ke anak, yang bapak-bapak marah ke istri, yang istri marah ke suami gara-gara ngulek sambal setiap hari untuk buka. Anak-anak terawih tapi nggak terawih, nongkrong tempat jajan, nggak usah dimarahin. Jadi ini jadikan momentum kita mendekatkan diri benar-benar kepada Allah. Dari mana ini bisa? Dari Syekhul Ghazali salah satunya, kemudian Imam Junaid al-Baghdadi.
Beliau berdua ini sepakat. Ada hadis qudsi yang bisa memaparkan ini tentang puasa la'allakum tattaqun itu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullu amali bani Adam, setiap perilaku amalan Bapak Ibu, sholat hari ini, semalam tahajud, kemudian qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tarawih, sebelumnya mau puasa, sedekah buat takjil orang lain, terlihat orang atau tidak, mandikan anak yang ibu-ibu, anaknya disisirin, itu bukan hal yang remeh. Karena Siti Fatimah itu begitu menyisir rambut Hasan Hussein, itu Rasulullah langsung berdaun, bersabda, kata Rasulullah, sisiranmu memakaikan pakaian kepada cucuku, maka akan diganjar oleh Allah sebagaimana halnya engkau minimal diukur oleh Allah memberi makan 1000 orang yang tidak pernah makan kelaparan, perutnya kosong, busung lapar. Jadi kalau ngasih makan orang busung lapar, pahalanya tidak sama dengan ngasih makan orang yang udah mau kenyang. Dan pahalanya 1000 orang yang tidak punya sandang pakaian, engkau beri pakaian. Nyisir doang, nyisirin anaknya. Jadi ibu-ibu tidak boleh iri, bapak-bapak sering jalan-jalan naik motor, ibu-ibu di rumah, di domestik rumah. Pahalanya tidak berbeda, bahkan ada yang lebih. Karena surganya ibu-ibu bukan di bawah telapak kaki suami saja, di bawah keringat suami yang mencari nafkah, ibu-ibu nadangin di rumah dengan suami senang di rumah, itu jannah, surga. Karena ada orang yang tidak mendapatkan surga itu, berantem dan yang lain sebagainya. Amalan itu, kullu amali bani Adam lahu, kata Allah dalam hadis qudsi, dawuh Allah kepada Rasulullah, setiap umatmu wahai Muhammad perilakunya untuknya, illa saum, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzi bih. Orang yang berpuasa, as-saumu itu penjabaran dari as-siyam. Kalau as-siyam tadi kutiba alaikumus-siyam, karena ada umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Daud puasa, tapi bukan batinus saum, bukan asrarus saumnya, yang tapi hanya fisik, makan, minum, tidak menyentuh makanan, hanya sekedar situ. Tapi batinus syariahnya itu saum. Kalau asyam itu zahirus syariah, maksudnya rukun, syarat, batal, minum air batal. Tapi kalau batinus syariah as-saum, jadi kalau asyam itu yang makan minum, hubungan suami istri di tengah hari, itu namanya asyam. Menjaga itu siap. Tapi dijelaskan di dalam hadis qudsinya, Allah memaparkan as-saumu li wa ana ajzi bi. Orang yang berpuasa, lisannya berpuasa karena aku, maka lisannya lisan aku. Jadi orang yang berpuasa walaupun kecium bau, tapi lisannya lisan aku. Tidak boleh ngomong sembarangan ke anak, karena lisannya sudah lisan. Artinya apa? Bukan lisannya Allah. Ada energi kemanusiaan yang Allah lunturkan, dimasukkan energi ilahi. Itu Allah memberi kewenangan untuk lisan bisa menggerakkan bahasa menjadi perilaku orang. Bukan Allah, bukan. Bukan mujassimah. Allah bukan. Allah melunturkan orang yang puasa karena kata Allah. As-saumuli, lisannya berbicara, itu berapa persen nilai kemanusiaannya, iradatun nasnya dilunturkan, iradatullahnya dikuatkan. Hati-hati kalau orang yang berpuasa, apalagi Ramadan, karena ini menuju ma'rifat Allah, masing-masing kita beda porsinya. Coba aja di luar Ramadan baca Quran, serajin-rajinnya porsinya pasti beda. Kenapa? Energi
as-saumnya itu, batinus syariahnya, yang malas kebawa rajin gitu. Jadi orang yang punya batinus syariah nggak usah repot narik anaknya baca Quran, taraweh, sholat zuhur, sholat asar. Karena apa? Energi irodatun nas ibu ke anak luntur, irodatullahnya yang ada. Ruh anak bergerak sesuai bergeraknya kehendak kita. Ini kesempatan Ramadan. Jadi gak usah nanti kalau di luar Ramadan kemarin teriak-teriak, sekarang lihat kita dapat irodatullah apa masih irodatun nas. As-saumuli yang pertama, mata kita kata Allah irodatun nasnya akan dilunturkan menjadi irodatullah. Kalau kita puasa maka penglihatan kita sudah beda. Melihat orang mobilnya bagus nggak terlalu gemeteran, nggak terlalu kepengen ngukur uang berapa bu di rumah. Oh 100.000, nggak jadi beli Pajero, nggak jadi. Kalau puasa kan nggak puasa mah panas. Inilah makna as-saumuli. Jadi tidak sadar kita diberikan pintu lebar oleh Allah menuju makrifat, walaupun tidak sama dengan para ahli tasawuf. Tapi kita bisa nanti di rumah tangga ada nilai-nilai Ramadan untuk 11 bulan ke depan modal. Kuping kita kalau irodatun nasnya meluntur oleh Allah, mendapatkan irodatullah, ibu maaf, punya firasat pendengaran yang tidak bisa didengar oleh kuping biasa. Kita tahu perilaku anak, perilaku suami. Suami juga ada yang nakal, istri juga ada yang nakal. Tapi banyak suami yang solih, istri yang solihah. Kuping kita tidak gampang dipengaruhi orang bisikin tentang suami kita. Check and recheck gitu. Jadi enggak ngebatin. Banyak istri yang sakit hati jadi penyakit fisik gara-gara bisikan masuk. Tapi kalau irodatullah itu, walaupun bisikan itu masuk tidak ke hati karena ada irodatullah. Suami juga begitu, percaya istri di rumah. Nah, irodatullah istri dan suami ketemu, yang istri bisa menjaga. Mau ada yang iseng ke rumah menjaga, karena dijaganya oleh irodatullah. Nggak gampang. Datang orang yang ganteng bawa duit, tapi ada irodatullah, ibu bisa kunci pintu. Anak kita yang hafal Quran, ada irodatullahnya orang tua, tidak gampang dihasut oleh kajian-kajian yang membawa mereka dalam kekosongan otaknya. Benci aja sama negara bawaannya, tauhid aja negara ini, karena yang mencuci otaknya itu bukan orang sembarangan, tapi orang ngerti teori pencucian otak. Dibalik teori tafsir ulama dibalik. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu tandanya ketika dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Di balik tafsirnya, getarkan hati masyarakat dengan ngebom. Engkau akan dapat pahala jihad. Kan begitu. Ali Imran bilang cukup 2 menit saya komunikasi dengan orang bisa ngebom. Jadi ada irodatullah, anak kita tidak bisa kabur. Kalau enggak dia punya tanda tanya, ini orang kok tafsirnya beda dengan guru saya di masjid, di pengajian, di lekar, di pesantren. Komunikasi sama ibu bapak. Yang bahaya tidak terjadi komunikasi. Lewat pelan-pelan dikikis akidah. Logikanya diputar. Kalau polos-polosan mungkin masih bisa, tapi kalau pakai hipnotis kan tidak juga. Kita nggak tahu hitung-hitungan. Irodatullah menjaga itu. Hidung sampai ke hati. Kalau irodatun nas kita dilunturkan oleh Allah dengan puasa Ramadan ini, maka yang tadinya tidak merasakan kehadiran Allah merasakan. Kalau anak kecil kita tanya Allah ada di atas, tidak disalahkan. Ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat yang logikanya standar saja, gimana imanmu dan di mana Allah? Allah di atas, nggak disalahkan sama Rasul. Tapi ditambah lagi dengan syahadat
Syahadat itu yang membuat kita bersaksi Allah lisanan batinan. Di syahadat itu ada syahadatnya kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Kalau sudah syahadat kepada Rasul, dibuka pintu hatinya, Rasul yang bimbing. Rasul yang bimbing ruh kita, batin kita. Li wa ana ajzibi. Orang yang puasa tidak hanya menahan makan minum yang tadi itu, penglihatan, lisan, penciuman, matanya, iradatullahnya sudah mulai kuat. Kehendak Allah bukan kehendak kita. Jadi kalau udah iradatullah itu, bapak ibu masak itu, ibu masak buat puasa, itu udah iradatullah. Sambil masak per detik dihitung pahalanya untuk Allah, bukan raqib atid yang menghitung. Jadi Ramadan ini itu kemungkinan malaikat raqib atid menghitungnya zahirus syariahnya, tapi batinus syariahnya li wa ana ajzibi. Jadi tidak ada campur tangan makhluk kalau sudah makrifat hambanya. Makanya Nabi Musa protes, kenapa umatku nggak ada Ramadan gitu. Nabi Musa itu bukan nabi yang biasa-biasa, nabi yang paham kemakrifatan, tapi tataran umatnya syariat. Tidak bisa dipaksa umatnya Nabi Musa untuk seperti umatnya Rasulullah. Ada Imam Ghazali, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada Imam Junaid Al-Baghdadi. Tidak bisa. Karena ulama-ulama seperti Imam Junaid Al-Baghdadi itu tatarannya sama seperti para anbiya, ya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Bahkan menurut para ulama jauh lebih otoritatif, lebih memiliki otoritas syariat dan hakikat. Hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan ini membuat kita mantap puasanya. Tidak hanya zahirus syariah tapi batinus syariah. Karena orang yang sudah iradatullahnya mulai berfungsi, itu hatinya berkomunikasi dengan dirinya, tidak gampang langsung bersikap emosi, tidak gampang terpancing syahwat. Itu terpancing, kita itu pasti terpancing, emosi syahwat terpancing, Pak. Mau yang 40 tahun, mau yang 50 tahun itu terpancing. Tapi kalau iradatullahnya mulai berfungsi, itu ada remnya, ada komunikasinya, tidak sampai menjadikan zahirus syariah dicatat sama raqib atid, tidak. Makanya kita harus punya kekuatan batinus syariah itu. Nikmatnya sholat seperti tadi kita sujud, mulai pelan-pelan kita rasakan. Jadi itikaf di rumah atau di masjid Ramadan ini, mau setengah jam, mau 15 menit, coba merenung tentang sholat, tentang zakat, tentang ngurus anak, tentang harta yang sudah kita dapat dari pekerjaan. Itu jangan sampai 30 hari ini belum nggak pernah merenung. Dipikirkan kalau ada yang haram buru-buru sujud sendiri aja. Nanti iradatullahnya berfungsi terang. Kalau ada ulama, ada orang yang diberikan iradah oleh Allah, kelihatan kok cahayanya di sini. Ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang oranye, ada yang memancarnya cerah, gitu macam-macam. Tapi orang yang begitu nggak boleh langsung ngomong tanpa orangnya meminta. Kamu hijau, nggak boleh. Nanti lama-lama tidak bisa melihat, tidak dikasih penglihatan batiniyah, basirohnya mati. Hadirin yang Allah muliakan, Imam Junaid Al-Baghdadi juga menorehkan di dalam Al-Hikamnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita pernah kenal. Kalau tasawuf ada Imam Junaid, ada Imam Ghazali. Dua-duanya itu ruhnya pernah ke akhirat walaupun fisiknya di dunia. Ini mudah-mudahan percaya semua. Kalau tidak percaya ya harus pelan-pelan istighfar, nanti hatinya keras. Karena yang seperti ini tidak konsumsi umum. Walaupun tidak konsumsi umum, Bapak Ibu nanti akan merasakan luasnya rumah tangga. Jadi rumah tangga itu saja sudah merupakan satu planet besar bagi kita.
Belum lagi nanti ibu mengenal bapak, mengenal diri bapak sendiri dan diri ibu sendiri. Itu juga lain planet lagi kalau bicara masalah iradatullah. Makanya nanti akan bisa membimbing anak. Kesannya sih sulit, tapi nggak sulit. Si anak itu ternyata kok diam-diam ngikutin kita, nggak pernah keluar omongan. Namanya iradatullah. Karena kitanya sibuk dengan diri sendiri. Sementara ini kita sibuk menilai orang, ternyata orang tuh di depan kita menilai, bukan di belakang. Karena ruhnya itu nggak bersentuhan dengan kita. Ruhnya mati. Tapi orangnya nggak mati. Kalau orang ruhnya mati itu belum tentu orangnya mati. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama antaku nama Allahi bila alaqatin. Jadi orang yang as-saumuli itu yang pertama menurut Imam Junaid al-Baghdadi itu beliau sudah bersama Allah, tapi belum meninggal kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau pengumuman itu telah pulang ke rahmatullah. Kalau ini bukan, ma'allahinya itu fisiknya masih hidup, ruhnya dibuka oleh Allah alam akhirat. Kita masih begini, tapi ada yang keluar ke alam akhirat. Antakuna ma'allahi bila alaqatin. Persoalan dunia kita lupa, kan ini ada yang beberapa detik persoalan dunia lupa, nanti begitu sampai rumah kita ingat lagi, nggak apa-apa. Berarti ruh kita sudah mulai tidak terikat oleh dunia, kan latihan awal begitu. Tapi harus dilatih, tidak nempel dengan fisik terus. Nah ini Ramadan ini jangan sampai lewat, begitu Idul Fitri kita ketinggalan. Dari sekarang persiapkan bahwa ada nilai-nilai rohani yang bisa berkembang dalam diri kita. Menurut Imam Junaid al-Baghdadi, yang kedua, orang yang as-saumuli wa ana ajzibih itu yang seperti apa? Itu yang akhlakun karimatun, memiliki perilaku yang agung, yang mulia. Sebelum puasa istrinya dibentak-bentak, suaminya dibentak-bentak. Setelah puasa kan nahan, karena takutnya batal puasa itu. Sekarang digeser, bukan hanya batal puasa, tapi batinus syariah. Takut ruh kita mati. Kalau ruh kita mati, ya siap-siap komunikasi mendidik anak pakai fisik. Unyeng-unyeng anaknya. Tapi nanti besarnya menjadi bumerang buat kita. Ada kebencian yang tidak bisa dikeluarkan di dalam alam sadar anak, yang tidak mau seperti perilaku ayahnya atau ibunya. Tidak boleh. Makanya kita harus punya ruh dulu mendidik anak. Zaharat min zamanin karim, itu biasanya akhlak itu akan muncul pada waktu juga yang mulia. Anak itu akan menjadi anak andalan dalam akhlak kalau di lingkungan rumahnya ada contoh akhlak. Kalau nggak ada nggak bisa. Dari internet nggak bisa ibu, karena nggak ada pancaran iradatullahnya itu nggak ada. Begitu tutup internet tidak menjadi akhlak. Tapi kalau dari bapak ibu nempel. Kita meninggal masuk kuburan juga nempel. Itu akhlak yang mulia itu akan bisa terbentuk oleh waktu yang juga mulia, bukan waktu yang membuat dia tidak baik, tidak bisa. Min rajulin karim ay mar'atin karimatin, menurut Imam Junaid al-Baghdadi itu yang bersumber dari figur laki-laki, berarti ayah dan ibu yang mulia. Tidak bisa ayah ibunya galak, anaknya diharapkan lemah lembut. Mungkin bisa, tapi emosinya kita nggak tahu, ruhnya kita tidak tahu. Jadi inilah kenapa Rasul menitipkan ini kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Katanya secara empiris tidak bisa dibuktikan, tapi ternyata beliau torehkan dalam satu kitab Al-Hikam yang dinukil oleh Ibnu Athaillah. Ruhnya udah keluar, jadi dapat iradatullah.
Kita bisa. Ini Ramadan saatnya. Umat Rasulullah semuanya punya jatah yang sama. Tinggal mau atau tidak. Ma'a qaumin kiram, nanti akan tercipta komunitas yang mulia. Jadi komunitas anak dan kakaknya punya akhlak yang baik, dengan tetangganya punya akhlak yang baik, dengan gurunya berakhlak yang baik, itu karena waktu di rumah ada figur ayah dan ibunya yang mulia. Bukan menurut penilaian orang saja, tapi menurut penilaian batinus syariah. Terciptanya itu kita yang menciptakan, bukan anak yang dipaksa untuk belajar. Kemarin waktu pandemi anak belajar itu namanya masih zohir syariah, menutupi persyaratan anak belajar saja, tapi harus batinus syariah, karena zohir syariah itu akan tercatat oleh raqib atid. Kalau kita mau dapat iradatullah harus batinus syariah, harus yang lebih, yang saumuli bukan siang, yang saumnya bukan hanya makan dan minum. Kemudian terakhir, orang yang berpuasa karena Allah secara batin syariah itu alla tamlika syai'an wala yumliku syai'an. Alla tamlika syai'an itu kamu tidak memiliki, tidak merasa memiliki anak full, absolut, anak kita punya kita, itu titipan dari Allah. Yang punya majelis taklim itu titipan Rasul. Jangan semau-maunya jamaah dibawa ke arah yang dunia. Harusnya dunia diarah ke akhirat. Jangan dibawa nilai-nilai agama untuk eksploitasi ekonomi pribadi, tidak boleh. Mati ruhaninya. Boro-boro melihat cahaya rohani orang, melihat dirinya tidak bisa masuk ke lorong-lorong planet. Di sini kan banyak planet. Ibu kalau masuk dari titik sini ke sini aja perjalanannya bisa 100 tahun kalau di dunia. Tapi kalau secara tazkiyatun nafsi di dalam Al-Quran itu ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang sebulan. Nah, Ramadan ini minimal Bapak Ibu hidup maksimal 83 tahun bisa dalam semalam, kan Lailatul Qadar itu. Perjalanan dari planet satu ke planet satu di dalam diri kita. Seperti Mi'rajnya Rasul itu di Ramadan bisa. Jadi hadirin, nanti yang dapat nilai Lailatul Qadar itu salah satunya adalah berjalannya diri kita di dalam rohani ini berjalan, mengenal diri. Kalau sudah itu berjalan, keluar Ramadan beda, pasti beda, tidak bisa dimain-mainkan akhlaknya. Wala yumlaka syai'un, dan dia tidak dimiliki siapa-siapa kecuali hatinya hanya milik Allah. Kerja kita tidak bisa disogok oleh materi. Sholat kita tidak bisa diiming-imingi hadiah, tidak. Istri tidak bisa diiming-imingin uang baru melayani suami, tidak. Mau suami punya uang, mau tidak punya uang tetap melayani, karena batinus syariah nanti turun ke anak, anaknya akan menjadi solih, pasangannya juga solihah. Itu sudah pasti. Bukan saya yang bilang pasti, tapi nilai-nilai iradatun nas dan iradatul. Ya, mudah-mudahan puasa kita dari siang menjadi saum, kemudian lisan-lisan kita semua, pikiran kita, penglihatan kita, perasaan kita membawa ibadah ini menjadi batin syariah, tidak tercatat, terdetek oleh malaikat raqib dan atid, hanya terdetek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali memantul kepada perilaku kita.